Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Islamic Center Tunas Panti Muhammadiyah Tunas Melati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas tafsir ayat-ayat yang menjadi nasihat bagi orang-orang yang suka mengkeramatkan kuburan, yang diambil dari kitab Syarh Al-Qawaidil Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluh menurunkan ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fa hadha yadullu ala anna ibadatahum iyahum li ajli talabi taqribi annahu minal kufri. Berdasarkan penjelasan yang telah lalu, beribadah kepada mayat-mayat orang-orang soleh dengan tujuan agar mereka mendekatkan pelakunya kepada Allah sedekat-dekatnya, ini sudah termasuk perbuatan kufur. Dia datang ke suatu makam, entah itu makam Nabi, makam orang soleh, ditanya, untuk apa kamu datang ke makam ini? Supaya saya lebih dekat dengan Allah. Iman saya sudah berkurang. Saya jauh-jauh dari kampung atau dari rumah, sengaja mendatangi suatu makam karena merasa imannya sudah berkurang. Untuk menaikkan keimanannya, dia datang ke makam tersebut karena dia meyakini makam itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, karena yang ada di dalam makam itu orang soleh. Boleh suatu saat kalau kalian punya kesempatan menguji bukan berarti mengolok-olok, ingin mencari tahu kebenarannya. Dan saya sudah pernah mempraktekannya. Sekitar tahun 2014 saya datang ke suatu makam yang dianggap keramat. Saya ambil sampel, karena yang banyak itu ratusan,
saya ambil dua saja. Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Saya singgung sedikit. Pak, untuk apa datang ke sini? Apakah Bapak ada yang belum tercapai cita-citanya? Lalu dia membantah. Anda jangan salah paham. Saya ke sini bukan untuk mencapai cita-cita saya, bukan. Lalu untuk apa Pak datang ke sini jauh-jauh Bapak? Iman saya sudah berkurang. Saya datang ke sini supaya saya dekat dengan Allah. Sama persis seperti yang disampaikan di dalam kitab ini. Yang laki-laki di sebelah kanannya membawa biji-bijian tasbih, dia beribadah di situ. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir. Demikian juga seorang ibu-ibu, saya tanya, Kak, untuk apa kakak datang ke sini? Apakah ada cita-cita yang belum tercapai? Sama jawabannya. Jangan gitulah bang, abang ini jangan nuduh saya enggak. Bilangnya begitu. Saya kesini bukan untuk mencari keinginan duniawi, tapi saya ingin beribadah kepada Allah. Saya merasa kalau di makam ini lebih dekat kepada Allah. Padahal masjid di dekat rumahnya itu ada. Kenapa nggak di masjid saja? Yang sudah jelas-jelas Nabi 5 waktu sholat ke masjid. Kenapa harus ke kuburan? Ya. Kalau memang ingin mendoakan yang dikubur karena dia muslim atau ingin mengingat kematian, boleh. Tapi menjadikan kuburan tersebut sebagai perantara bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini menyalahi Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT, kadhibun kafar, pendusta dan sangat kafir. Ya, mereka datang ke makam ingin mendapatkan kedekatan diri dengan Allah melalui perantaraan mayat tersebut. Ya. Mayat ini bisa mendekatkan saya kepada Allah. Ini termasuk perbuatan kufur. Bagi yang tidak pernah belajar tauhid, ada seorang guru yang mengajarkan boleh menjadikan makam sebagai perantara supaya dekat dengan Allah. Kemungkinan besar orang tersebut pasti akan ikut-ikutan. Ya, karena tidak paham. Beda dengan orang yang pernah mempelajari kitab ini atau yang sejenisnya. Dia sudah punya ilmu. Ketika diajak wisata ke makam para wali misalnya, maka dia akan menolaknya. Untuk apa mengeluarkan uang sekian banyak dengan kata-kata yang menipu? Wisata religi, gitu ya. Wisata itu ke tempat-tempat yang indah, pantai, taman. Itu wisata, ini tempat kuburan. Wisata religi dijadikan bisnis. Ya. Tertipu dia kalau nggak punya ilmu. Di sana pun kebanyakan meminta-minta dunia, karena dia menganggap di kuburan tersebut lebih diterima doanya, menjadikan perantara, sehingga dia yakin kalau di situ lebih dekat kepada Allah daripada berdoa di rumahnya. Padahal kalau kita baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, afdalu sholatil mar'i, seutama-utama sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba fi baitihi, di rumahnya, bahkan ta'dilu sholatahu
khamsina ishrin. Seseorang sholat di rumahnya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib di rumah di masjid ya. Sholat sunnah di rumah, kata Rasulullah SAW, itu 25 kali lipat derajatnya daripada dia sholat sunnah di masjid. Kenapa? Karena di rumah, apalagi di kamarnya, jatuh kepada riya itu kemungkinannya kecil. Apalagi dikunci kamarnya, gak ada yang lihat, lebih terjaga keikhlasannya. Beda dengan sholat sunnah di masjid, masih rentan kemungkinan masih berbuat riya. Walaupun boleh sholat sunnah di masjid, gak masalah. Tetapi kalau berbicara keutamaan, sholat sunnah itu lebih utama di kamarnya. Dalam keadaan tidak banyak orang yang melihat. Ya. Kecuali sholat wajib ya. Kecuali sholat wajib. Gitu ya. Jadi tidak ada dalil berdoa meminta kepada Allah di suatu makam itu lebih dikabulkan. Gak ada dalilnya, gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Itu khurafat ya. Keyakinan yang dibuat-buat sengaja supaya jadi lahan bisnis. Khurafat namanya, keyakinan yang dibuat-buat itu. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuan pertama apa? Mengajak manusia kepada Islam yang berkemajuan. Islam berkemajuan itu apa? Yang meninggalkan khurafat, meninggalkan takhayul, khayalan-khayalan, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Islam berkemajuan meninggalkan peribadahan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, atau dengan disingkat TBC. Ya. Wa illam yaqulu annahum yakhluquna wa yarzuquna idza da'awhum wastaghatsu bihim. Banyak di antara mereka ketika ditanya, kamu datang ke makam ini, keyakinan kamu gimana terhadap pencipta? Siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan saya Allah. Siapa yang memberi rezeki berupa harta? Jawabannya Allah. Tetapi banyak di antara mereka berdoa kepada penghuni kuburan, kepada mayat, bahkan beristighosa, meminta jodoh. Sudah umur 50 tahun belum dapat jodoh ya. Atau sudah berumah tangga 30 tahun belum dapat keturunan, atau ingin jadi pegawai negeri ya. Beristighosa di situ, di tempat yang dianggap keramat. Wa nadaru lahum, berjanji atau bernazar untuk mayat. Nanti kalau saya diterima sebagai pegawai bank, saya akan ziarah ke makam wali A misalnya. Bernazar itu ya. Maka itu sudah beribadah kepada mereka, sudah dianggap perbuatan kekufuran ya. Bernadar itu hukumnya wajib kalau kita mengucapkan, misalnya saya akan puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin, kalau saya diterima kerja, boleh silahkan bernadar berpuasa sunnah pada hari Senin karena Allah. Adapun bernazar untuk selain Allah bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Wadzabahu lahum biqasdil qurbati, menyembelih binatang
dengan tujuan mendekatkan diri atau mencari kurba. Mungkin yang ini agak sulit dicari contohnya ya. Tapi wallahu alam mungkin di negeri lain ada. Menyembelih hewan agar bisa menjadikan penghuni kuburan lebih bisa mendekatkan si penyembelih hewan dengan Allah. Ini mungkin agak sulit contohnya. Tapi bisa jadi di negeri lain banyak. Ya, karena kesyirikan itu bermacam-macam. Wa annahum yasfa'una lahum. Nah, kalau ini banyak. Mereka sering meminta syafaat. Ya, meminta syafaat, meminta tolong. Ya Husain, madad, madad. Madad itu maknanya tolonglah, tolonglah. Ya Husain, ya Hasan, unsurni, tolonglah aku. Ya Rasulullah, isfi, obatilah aku. Rudda goibi, kembalikan barangku yang telah hilang. Nah, itu contoh-contoh meminta syafaat, meminta pertolongan. Demikian juga meminta syafaat terkait dengan perkara akhirat. Ya Rasulullah, isfi lana, berikan kami syafaat. Ini termasuk kesyirikan, meminta syafaat kepada Rasul. Ya. Yang benar adalah Allahumma syafi' fina. Ya Allah, berikan aku syafaat. Minta syafaatnya kepada Allah. Lalu kemudian boleh ditambahkan di belakangnya melalui Rasulullah, boleh. Rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Minta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat melalui Rasulnya. Tapi kalau minta kepada Rasulullah itu musyrik. Hadza huwal kufrul ladzi fa'alahu al-musyrikun al-awwalun. Inilah contoh-contoh kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Walihada sammahum kadzabatan kafaratan. Allah menyebut mereka orang-orang yang pendusta dan kufur. Pendusta kenapa? Ya karena mereka beribadah tidak ada tuntunannya dari kitab suci, baik dari Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya, nggak ada. Injil, Taurat, Zabur, nggak ada tuntunannya. Ya. Dan termasuk kekufuran karena beribadah kepada selain Allah. Yakni kadzabu bi annahum yuqarribuhum ila Allah. Ya. Mereka bohong kalau mayat itu bisa mendekatkan kepada Allah. Bohong. Ya. Itu hembusan atau bisikan setan yang kemudian dijadikan keyakinan. Ya. Bahkan ada yang berani memberikan kesaksian, tapi kesaksian hanya sebatas dugaan. Ya, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh guru saya, Al-Ustaz Abu Umar Bashir, ya. Judulnya Syafi'iyah, Imam Syafi'i menggugat Syafi'iyah. Bagus sekali buku itu. Ya, di dalam buku itu dijelaskan ada beberapa kesaksian-kesaksian yang dusta. Dia mengatakan, saya setelah datang ke makam A, ke makam wali B, nggak usah banyak, 3 kali saja dagangan saya laris, gitu. Ya, jadi keberkahannya terasa. Akhirnya orang-orang ikut-ikutan, ya. Padahal itu bisa jadi adalah istidraj, ya. Istidraj itu apa? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan kesyirikan, walaupun dia dikasih harta yang banyak. Ya.
Banyak yang seperti itu. Bahkan dia memberikan saran kepada teman-temannya yang belum sukses. Kalau kamu dagangannya pengen laris, ikuti saya. Nanti ikut saya ke makam wali A, wali B, wali C dan seterusnya. Nanti kita di sana berdoa. Karena di tempat itu mustajab. Nah, ikut-ikutan akhirnya. Karena nggak punya ilmu, nggak pernah belajar tentang tauhid. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Suatu saat kalau ada orang yang mengajak kepada perbuatan syirik, kita sudah punya penangkalnya. Ya, paling tidak ingatlah ya pelajaran ini. Karena sangat mungkin terjadi dimanapun berada. Yang namanya manusia itu akan digiring oleh setan dan tentaranya. Diiming-imingi harta. Kamu nggak mau usaha soalnya dagangannya nggak mau usaha. Usaha apa kan saya sudah jualan usaha, bukan usaha itu. Usaha cari berkat. Datang ke makam wali A, wali B, makam kiai A, kiai B. Buktinya sudah banyak. Nah, kalau nggak punya ilmu, udah jadi ikut-ikutan nanti. Ya. Sudah jelas sekali dalilnya. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Orang-orang yang punya keyakinan mayat orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah perbuatan orang pendusta dan sangat kafir. Ya. Bahkan Allah menyebutnya dengan bentuk kafarun. Kafarun itu dalam ilmu bahasa Arab termasuk kata yang dihiperbolakan. Kafirun itu kufur, keluar dari Islam. Kalau kafarun itu sangat kafir. Ya. Kafir, kafirun. Tapi kalau kafarun sangat kafir. Tidaklah Allah memilih kata-kata kafarun ini mempertegas bahwa meyakini mayat bisa mendekatkan diri kepada Allah itu perbuatan yang sangat kufur. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, misalnya wahibun memberi, wahabun maha pemberi. Ya, apalagi misalnya banyak contoh-contohnya. Ya. Kafarun itu sigohnya fa'alun. Kafirun kafir, kafarun sangat kafir. Az-Zumar ayat yang ke-3. Jadi yang menyebut orang yang sering datang ke makam dan meyakini mayat tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang menyebut mereka pendusta, yang menyebut mereka sangat kafir, bukan ustadz, bukan ulama, bukan syekh, tapi Allah sendiri. Kita hanya menyampaikan saja. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Bukan karangan-karangan ustadz, bukan. Ya. Bukan karangan si penulis ini, bukan. Penulis hanya memindahkan saja dari Al-Quran dipindahkan ke dalam buku. Ya. Wa kafaru bihadzal amali, mereka telah melakukan kekafiran. Allah ulangi lagi di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka orang-orang musyrik menyembah selain Allah. La yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesembahan mereka tidak bisa mendatangkan bencana dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, orang-orang musyrik beralasan, haula'i, mayat-mayat yang ada di makam-makam ini, sufa'auna indallah, bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi meminta syafaat kepada mayat, baik itu mayat orang soleh ataupun mayat para nabi atau Rasulullah SAW yang telah wafat, disebut oleh Allah ya'buduna min dunillah,
menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah 3 kata, dijadikan 1 kata, namanya apa? Musyrik. Menyembah selain Allah 3 kata, jadikan 1 kata, musyrik. Jelas sekali ayatnya, Yunus 18. Jadi kalau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi dia masih meminta syafaat kepada mayat, hafalannya nggak bermanfaat. Untuk apa? Kalau dia masih melakukan kesyirikan. Ya. Jadi memahami tauhid itu paling atas. Syukur-syukur kita bisa hafal Quran, itu lebih baik. Tapi kalau mau dibandingkan, ada orang hafal Quran 30 juz tapi masih meminta syafaat kepada mayat, maka tidak berfaedah hafalannya. Ya, tidak berfaedah walaupun bersanad sekalipun. Ya. Bukan berarti kita menganggap rendah orang yang hafal Quran, tidak. Kalau dia bertauhid, orang yang hafal Quran, atas izin Allah dia bisa memberikan syafaat. Bahkan bisa mengalungkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, seorang anak yang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, ya, yang sama-sama bertauhid, ya. Fa aqarru bi anna alihatahum la tanfa'u wa la tadurru wa ma'a dzalika yaquluna annahum yasma'una lahum fahum mukirruna bihadza wallahu yaqulu jalla wa ala. Orang-orang yang meminta syafaat kepada mayat orang-orang soleh, Allah tegaskan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 48. Nah, silakan ditulis, ya. Orang-orang yang meminta syafaat kepada mayat, syafaatnya sama sekali tidak akan diterima. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafaat yang diminta kepada mayat, ma tanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Yang mengatakan Allah SWT, Ustaz hanya membacakan, ya. Al-Mudaththir 48. Lupa saya, minggu yang lalu pernah saya berjanji, ya, untuk mencari makna dari ada ucapan ketika di tengah-tengah atau di sela-sela tarawih. Apa ucapannya? Ya Maulana, gimana? Suara terus? Nah itu saya lupa, ya, lupa. Nah itu saya mau ngecek itu ucapan itu. Ucapan itu kira-kira nyerempet nggak kepada kesyirikan? Kalau enggak, nanti harus ditinggalkan, ya. Jangan sampai kalian ke kampung kalian ikut-ikutan ucapan itu. Tapi saya cek dulu nanti, ya. Ada nyerempet-nyerempet nggak kepada permintaan syafaat kepada selain Allah? Ya. Mali dzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Allah tegaskan lagi dalam surat Ghafir ayat 18. Ya, tadi Mudaththir 48, Ghafir ayat 18. Orang yang meminta syafaat kepada mayat, Allah sebutkan zalimin, orang yang jahat. Jadi orang yang jahat bukan hanya membunuh dan korupsi. Zalim itu jahat. Mali zalimina, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Min hamimin, dia tidak memiliki teman nanti. Tidak ada teman di akhirat. Yang ada adalah siksaan, tidak ada yang bisa membantu dia. Wala syafi'in yuto, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada dirinya karena dia mintanya kepada mayat. Ya. Wala syafi'in yuto'u, tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang diikuti. Dia mengikuti kemana saja, tidak ada yang bisa ngasih syafaat karena dia mintanya kepada selain Allah. Ya.
Wa hada syirku abtala husula syafaati lahum. Jadi kesyirikan yang mereka lakukan yaitu meminta syafaat kepada selain Allah, lam yanfa'hum, yang sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bal darrahum, bahkan membahayakan pelakunya. Membahayakan pelakunya. Pertama, batal seluruh amalannya. Yang kedua, pelakunya kekal di dalam neraka. Walaupun dia orang yang paling rajin ke masjid sholat 5 waktu, tapi dia masih suka meminta syafaat kepada mayat. Bal darrahum, justru akan membahayakan dirinya. Wa innamal ladzi yanfa'uhum huwa an yatubu ila Allah. Perbuatan dia akan bermanfaat kalau dia berhenti dari berbuat meminta syafaat kepada mayat. Itu yang akan bermanfaat. Sudah, gak usah minta syafaat kepada mayat, hentikan. Ya, tapi Ustadz, kiai saya itu gak usah peduli. Walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, al-ustadz, hidungnya mancung, pakai jubah, kalau dia ngajak kepada kita meminta syafaat kepada mayat, jangan diikuti. Al-ibratu bil haqaiq. Penilaian itu dilihat dari hakikat sebenarnya, bukan dari penampilannya. Kalau hakikatnya itu kesyirikan, jangan diikuti. Jangan tertipu dengan penampilannya. Jangan tertipu dengan pengakuan dia keturunan Rasulullah, jangan. Tidak ada jaminan keturunan Rasulullah itu tidak melakukan kesalahan. Keturunan Rasulullah bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah iya, tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi kalau keturunan Rasulullah mungkin, sangat mungkin. Ya. Wa yastaqimu ala tauhid, orang yang telah berhenti dari meminta syafaat kepada mayat, berusaha istiqomah di atas tauhid, inilah yang bermanfaat untuk keselamatan dirinya. Wa an ya'budullaha wahdah, dia hanya menyembah kepada Allah saja, meminta syafaat kepada Allah saja. Ya, baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa ibu kita masing-masing. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui nabimu, boleh. Angkat tangan, ya. Atau kita memintakan syafaat untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim, cuman dulunya banyak melakukan dosa. Ya Allah, berikan syafaat kepada kedua orang tuaku melalui nabimu, boleh. Ya, karena mintanya kepada Allah. Wa an yada'u al-isyraka bih, dia akan selamat kalau melepaskan segala bentuk kesyirikan. Hadza huwa alladzi yanfa'uhum, inilah yang akan bermanfaat untuk dirinya. An yuwahhidullaha, dengan dia berhenti melakukan kesyirikan, maknanya dia mengesahkan Allah. Kama huwa makna la ilaha illallah, inilah makna dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar gerakan bibir, bukan, tapi harus dibuktikan dengan amalan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang pantas, tidak ada yang pantas dimintai syafaat illallah, kecuali Allah. Itu kalau mau dikhususkan, ya. Kalau mau secara umum, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Adapun berkaitan dengan syafaat, tidak ada yang pantas untuk dimintai syafaat kecuali Allah. Nabi Muhammad aja nggak boleh, apalagi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sudah jelas surganya, tidak boleh kita meminta syafaat kepada beliau, musyrik. Apalagi selain beliau yang belum jelas surganya. Penilaian manusia terkadang tidak sama dengan penilaian Allah SWT. Walaupun kita tetap dituntut untuk berhusnudzon, ya. Kata orang-orang ini makamnya orang soleh, ya sudah, kita husnudzon. Ini
ini makamnya orang soleh, selama kita tidak punya bukti. Tetapi meminta syafaat kepada orang soleh, musyrik, tidak boleh. Ya. Yahussunallaha bil ibadah. Ibadah itu khusus untuk Allah saja. Wad du'a wal khauf, doa, meminta untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Wal khauf, takut. Ya. Rasa takut kita yang ada di dalam hati, yang tersembunyi, itu hanya kepada Allah saja. War roja, berharap di dalam hati, ini juga termasuk ibadah. Wadzabhi, kemudian menyembelih binatang, termasuk ibadah. Wan nadri, bernadar. Kullu halillah, semuanya wajib ditujukan kepada Allah saja. Wala yusyrikuna ma'allah, tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah. Ahada, la nabiyan mursalan wala malakan muqarraban, tidak boleh satu ibadah pun diberikan kepada seorang nabi ataupun seorang malaikat. Wala jinniyan, apalagi kepada bangsa jin. Wala ghairu dzalika hadza huwa dinullah. Inilah agama Islam, agama tauhid. Wal musyrikuna alladzina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala dzalika. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, diperangi di sini jangan dibayangkan hanya perang secara fisik saja, tidak. Rasulullah ketika berada di Mekah memerangi orang-orang musyrik. Memerangi di sini maksudnya apa? Memerangi kebodohannya, kejahilannya. Bagaimana Rasulullah mau melawan Abu Jahal di Mekah, sementara Rasulullah belum punya tentara, belum punya pasukan. Rasulullah melawan orang-orang musyrik Mekah dengan senjata ketika beliau sudah hijrah di Madinah. Itu pun dalam rangka membela diri, bukan mendahului ketika berperang. Jadi Islam itu asalnya tidak mau berperang. Kalau kita masih bisa berdakwah tanpa peperangan, maka nggak usah perang. Ini masalahnya orang-orang musyrik Mekah ini, orang Islam diam pun diserang. Itu yang menyebabkan Rasulullah angkat senjata. Orang-orang musyrik Mekah itu agresif, nerobos perbatasan, masuk ke pedalaman Madinah. Gimana Rasulullah nggak tenang? Rasulullah siap siaga mempersiapkan tentara. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah ingin mengambil hak-haknya, hak-hak para sahabatnya. Para sahabatnya rumahnya diambil, kudanya diambil, ternaknya diambil, harta dagangannya diambil. Wajar kalau diambil kembali. Ketika diambil kembali, orang-orang musyrik Mekah menggunakan kekerasan, ya terpaksa membela diri. Baru terjadi perang, ya. Jadi Rasulullah memerangi orang-orang musyrik bukan berarti memerangi dengan senjata, memerangi dengan ilmu. Kita ini sekarang sedang berperang, sedang memerangi. Memerangi apa? Memerangi kebodohan yang ada di kepala kita. Ya, yang namanya memerangi butuh ekstra keikhlasan, ekstra istiqomah, ekstra tenaga, ekstra adab. Kalau nggak dengan adab nggak bisa. Kalau dengan tanpa keikhlasan, ilmu itu nggak bisa masuk. Ya. Diperhatikan, ini pelajaran yang maha penting, lebih penting dari pelajaran dunia yang ada di sekolah. Ya. Jadi Rasulullah memerangi kebodohan. Orang-orang yang bodoh melakukan kesyirikan, Rasulullah ajarkan melalui wahyu, melalui Al-Quran. Dijelaskan, yang kamu lakukan ini bisa mendatangkan murka Allah. Tinggalkan Lata, tinggalkan Manat, tinggalkan Uzza. Cukup kepada Allah saja kamu beribadah. Rasulullah seperti itu saja, gak ada yang lain. Selama 13 tahun di Mekah memerangi kebodohan.
Baru kemudian beliau memerangi dengan fisik ketika kaum muslimin diperlakukan jahat secara fisik oleh orang musyrik. Qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'alu ma yadullu ala dzalika ay saraful ibadat li ghairillah wa anna tauhid wa dina wal islam huwa sarful ibadat lillahi wahda. Jadi orang-orang musyrik yang ada di Mekah yang mayoritas itu keluarganya Nabi sendiri. Abu Lahab itu pamannya, Abu Jahal itu juga pamannya, saudaranya Rasulullah. Darahnya lebih kental daripada orang-orang yang ada di Indonesia yang mengaku keturunan Nabi. Darahnya jauh sekali. Sementara Abu Jahal itu silsilahnya dekat sekali dengan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Thalib, ya, Al-Bukhturi, ya, seorang kafir Quraisy, itu darahnya kental sekali. Tetapi mereka tidak mau untuk diajak kepada tauhid. Ya. Dan kenyataannya mereka memberikan ibadah bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada selain Allah. Jadi di Ka'bah itu ada 300-an lebih sesembahan selain Allah. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tidak terkenal, ada yang terkenal. Yang paling terkenal di sekitar Mekah itu 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Itu yang terkenal. Biasa yang dipanggilkan yang terkenal. Berhala yang paling viral di zamannya. Ya. Kuburan Wali Lata. Disebutkan dalam surat An-Najm. Kemudian pohon keramat Uzza dan patung batu Manat. Itu yang paling viral di zamannya. Ya. Adapun tauhid, adapun Islam, disebut Islam itu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Anna tauhida wa dina wal islam huwa sarful ibadati lillahi wahda. Dinamakan Islam karena pelakunya menyerahkan ibadah kepada Allah saja. Sarful ibadati lillahi wahda. Wa adamu sarfuha li ghairihi. Tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selainnya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Kalau ada pertanyaan, setelah ditutup baru ada pertanyaan. Subhanallah wa bihamdihi. Silakan kalau ada pertanyaan.